Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Irfani yang dirahmati Allah, ternyata dalam doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu terkandung ajaran yang luar biasa. Tapi sayangnya, terkadang kita berdoa hanya dibaca begitu saja ya, sebagai ritual tanpa memahami maksud kandungan dan ajarannya. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas dahsyatnya doa keluar rumah dan doa pagi hari. Baik, sahabat Irfani yang dirahmati Allah, sebagai seorang muslim, harusnya kita menjadi orang yang sangat produktif ya. Kenapa? Karena kita mempunyai dua doa yang luar biasa. Yang pertama kita mau bahas adalah doa ketika kita keluar dari rumah, ya. Kita diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada saat keluar rumah untuk membaca doa Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Dengan menyebut asma Allah, saya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya tidak ada daya dan tidak ada upaya kecuali atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sahabat Irfani, doa ini sih menurut saya unik ya. Mungkin sahabat Irfani juga sudah terbiasa membacanya ya. Hanya pada kesempatan kali ini kita akan memperbaiki ya. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan benefit ya secara spiritual dan juga kita memahami maksud kandungannya sehingga dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, yang pertama, sebuah amal ya apapun itu kita harus baca dengan penuh keyakinan. Oke ya. Jadi yang didengarkan oleh para malaikat yang sampai kepada Allah Rabbul Izzati dan juga yang didengarkan oleh semesta ini itu adalah doa yang keluar dari penghayatan hati kita. Oke ya. Jadi kalau kita cuma dalam mulut itu ya, cuma diucapkan dalam mulut sambil lalu saja ya. Nah, tentu saja tidak ngefek tuh. Tidak ada efeknya secara spiritual dan juga tentu saja tidak terhayati, tidak termanifestasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, terus gimana caranya? Nah, yang pertama, tentu saja kita harus membaca doa ini dengan mindfulness ya, dengan penuh khusyuk ya. Berbeda kalau kita membaca dengan cara sambil lalu ya, Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah, tanpa kehadiran hati, dengan kita membacanya dengan sangat khusyuk. Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Dengan menghayati maknanya ya. Kalau perlu diterjemahkan tuh. Bisa nangis tuh kita baca doa itu ya. Dihayati. Nah, kalau kita membacanya dengan penuh penghayatan, maka kita akan mendapat benefit ya spiritual. Doa itu insya Allah didengarkan ya oleh alam semesta, oleh para malaikat dan tentu saja oleh Allah Rabbul Izzati. Nah, yang kedua, sahabat Irfani yang dirahmati Allah, doa ini sekali lagi menurut saya unik ya. Ini adalah doa pada saat kita keluar rumah. Nah, artinya ini doa mau ikhtiar dong ya. Kita mau bekerja ya, kita mau berikhtiar, mau berangkat bekerja. Kan pada umumnya pagi hari kita mau bekerja, keluar rumah, berangkat kerja. Nah, tapi perhatikan, doanya itu adalah bertawakal. Jadi, pada saat kita mau berikhtiar, itu diawali dengan tawakal. Nah, kan ada tuh orang yang mengatakan katanya, tawakal itu ikhtiar dulu, setelah ikhtiar baru tawakal. Nah, tapi ternyata enggak gitu ya. Doa ini mengajarkan enggak seperti itu. Tawakal itu dari awal. Tawakal itu
artinya kita in trust with Allah Subhanahu wa taala. Kita percaya dan mempercayakan segalanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mendudukan diri ini sebagai hamba. Sesungguhnya Allah lah ya yang maha menentukan segalanya. Bahkan kalau kita ambil salah satu padan katanya wakil, luar biasa ya. Di sini mewakilkan kepada Allah. Wah, luar biasa ya. Jadi kita surrender to Allah. Pasrah kepada Allah, percaya kepada Allah, dan juga Allah menjadi ya dalam tanda kutip wakil kita. Wah, luar biasa, powerful ya. Seperti itu. Jadi awal kita mau berikhtiar sudah tawakal, ya, berpasrah kepada Allah, percaya kepada Allah, ya, ikhtiar, tawakal sampai akhir. Jadi tawakal tidak di akhir ya, sahabat Irfani yang dirahmati Allah. Jadi tawakal itu sejak pertama ya kita ikhtiar, sepanjang ikhtiar sampai pada akhir ikhtiar. Seperti itu. Nah, jadi kita menyimpulkan di sini ada konsep yang diajarkan Rasulullah ya. Jadi satu kesatuan antara tawakal dan ikhtiar. Tawakal dulu, ikhtiar, sepanjang ikhtiar, tawakal sampai akhir, tawakal dan ikhtiar menjadi satu kesatuan. Oke. Kalau orang hanya bertawakal tapi tidak ada ikhtiar, kita tahu ya, itu namanya orang malas. ya, itu orang malas. Hanya bertawakal tidak berikhtiar. Tapi kalau orang ikhtiar, ya luar biasa dengan keras, ikhtiar terus-menerus, tapi nggak ada tawakalnya, tuh orang kayak begitu tuh gampang panik dan gampang stres. Ya kan? Nah, jadi konsepnya harus dua-dua. Jadi kita bertawakal, tapi kita juga rajin ikhtiar. Kita semangat dalam berikhtiar, merasa yakin karena di sisi kita ada Allah Subhanahu wa taala. Kan seperti itu ya. Jadi ikhtiar dan tawakal menjadi satu kesatuan. Kita disebut dengan peaceful fighter ya. Jadi seorang pejuang yang hatinya selalu damai ya. Di doa yang pertama ini udah keren banget ya, mengajarkan kepada kita untuk kombinasi yang sangat baik, integrasi yang baik antara tawakal dan ikhtiar. Nah, kita laksanakan tuh. Maaf, saya ulang sedikit ya. Jadi pesan ini kita laksanakan dalam aktivitas kita. Ya, seharian kita saat bekerja ada Allah terus, kan gitu ya. Ada Allah terus dikembalikan. Pas mulai bekerja, dalam pekerjaan, selesai bekerja, mau pulang, terus diiringi dengan di situ asma Allah, kan gitu ya. Kita praktekkan. Insya Allah kalau kita praktek seperti itu, hati kita lebih nyaman dalam menghadapi berbagai hal di pekerjaan kita. Nah, yang kedua, kita ada doa pagi hari ya, oke ya. Mungkin sahabat Irfani juga sudah terbiasa membaca doa ini ya, tapi jangan-jangan nggak pernah baca. ya, doa keluar rumah juga jangan-jangan nggak pernah baca. Nah, jangan pernah lagi nggak baca ya. Jadi kita biasakan baca dengan penuh penghayatan dan pengamalan tentu saja. Oke, doa pagi itu banyak ya. Doa pagi dan sore ya banyak. Kita ambil yang pendek. Salah satunya adalah asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini pembukanya, kemudian dilanjutkan ya di situ as'aluka khairu ma fi hadzal yaum. Nah, ini saya terjemahkan yang di sini ya supaya tidak terlalu panjang videonya. Ya Allah, saya mohon kepadamu segenap kebaikan pada hari ini ya. Wa ma ba'dahu, dan kebaikan setelah hari ini. Ini surplus doanya ya. Minta kebaikan hari ini dan besok juga gitu ya. Padahal kita mau beraktivitas hari ini ya, doanya ini luar biasa keren.
Wa a'udzubika min syarri ma fi hadzal yaum. Ya Allah, saya juga mohon perlindungan kepadamu ya Allah dari segala keburukan hari ini wa ma ba'dahu dan setelahnya. Kemudian setelah itu ada doa lanjutannya, a'udzubika minal kasali wa su'il kibri. Wah, keren. Saya takjub ya kalau memperhatikan makna-makna yang ada dalam doa itu ya, simple tapi betul-betul apa kunci-kuncinya ya menurut saya, kunci-kuncinya yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Ya, doa ini adalah ya Allah, saya mohon perlindungan kepadamu dari minal kasali, dari kemalasan. Ya Allah, lindungi saya dari kemalasan. Ya. Wasu'il kibri, dan dari rasa sombong. Wah, dua hal yang penting sekali ya, yang penting sekali bagi kita. Yang pertama kita minta ya Allah, jangan jadikan saya orang yang malas. Nah, itu kita baca dengan penuh penghayatan, secara spiritual kita mendapatkan benefitnya dalam hati dan perasaan kita, tapi pesannya ini yang jangan sampai juga dilupakan. Nggak mungkinlah membaca doa ini, a'udzubika minal kasali, ya Allah, saya mohon kepadamu perlindungan dari kemalasan. Terus kita bacanya sambil rebahan, terus malas, nggak bangun-bangun. Itu kan berarti nggak paham ya sama doa ini. Doa ini sekali dibaca, itu tentu saja menghentakkan kita untuk beraktivitas. Ya kan, mengingatkan kita untuk kita energik. Ya kan? Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Selesai mengerjakan sesuatu, bangkit kepada yang lain. Tapi okelah, ini pagi hari ya. Pagi hari begitu kita membaca a'udzubika minal kasali, ya Allah, mohon perlindungan kepadamu dari kemalasan. Langsung kita ingat tuh, jangan malas, paksa kayak gitu ya. Jangan malas, bersihkan lantai apa, cuci piring apa segala ya, beraktivitas. Kalau ingat doa ini ya, setengah 4 setidaknya kita bangun ya, kan sekarang subuh jam 4, jadi kalau setengah 4 masih bisa mulai. Ingat, a'udzubika minal kasali. Wah, teringat, wah, bangun gitu ya. Doa ini bukan doa orang malas, jadi membaca doa ini mengingatkan kita untuk energi gitu. Habis subuh tuh ya, dari masjid, pengen tuh rebahan lagi. A'udzubika minal kasali. Wah, diingatkan lagi oleh Rasulullah. Kan nggak boleh malas. Ambil sapu, nyapu, ke dapur, cuci piring, dan seterusnya. Energik, wah, enak rasanya, nyaman. Jadi doa ini betul-betul mengawal kita untuk menjadi seorang yang energik, ya. Dan bisa kita rasakan apa manfaatnya. Tapi kalau sahabat Irfani mungkin nggak merasakannya, ya mungkin belum baca doa ini, atau baca doa ini tapi keliru dalam dua hal, yaitu satu, tidak menghayati doa ini, yang kedua, tidak memahami maknanya. Kalau udah paham maknanya tentunya harus dipraktekkan gitu ya. Satu lagi ya, wasu'il kibri, dan dari kesombongan. Jadi meskipun kita energik dan lain-lain itu semuanya kita juga surrender. Kita surrender kepada Allah, berpasrah, kita enggak sombong. Jadi energik itu adalah speed daripada ikhtiar kita. Kita menjadi manusia energik, tapi di satu sisi kita menjadi manusia yang humble. Keren banget enggak tuh? Ya, dua kombinasi yang sangat komplit. Ya, wa a'udzubika minal kasali wa su'il kibri wa a'udzubika min adzabin finnari wa adzabin fil qabri. Wah. Jadi dari dunia sampai akhirat doanya ya. Terakhir kita mohon perlindungan kepadamu ya Allah dari api neraka, siksa neraka, dan dari siksa kubur. Jadi pendek doanya tapi powerful ya, komplit. Pagi hari kita baca ini, sore hari kita baca lagi tapi kalimatnya berbeda ya. Yang sore hari kan amsaina wa amsal mulkulillah. Jadi sahabat Irfani yang dirahmati Allah, sekali lagi doa ini kita hayati dan kita pahami, lalu pemahaman itu kita jadikan
pengingat bagi kita untuk mengamalkan, karena ini adalah salah satu kunci daripada kita menjadi manusia yang produktif ya. Saya ulang sekali lagi, apapun, amalan apapun, ilmu apapun, kalau kita tidak memenuhi 3 hal, maka enggak jadi apa-apa. 3 hal itu apa? Yang pertama adalah praktek ya. Harus praktek. Kalau sudah banyak ilmu enggak praktek ya nothing sih. Ya, praktek itu ya number one gitu. Kadang orang banyak mengoleksi ilmu, pengetahuan banyak sekali, belajar agama juga, tapi ya less practice ya, tidak ada, kurang prakteknya ya nothing gitu. Jadi yang pertama praktek, yang kedua rutin. Jadi praktek tuh kalau hanya sekali juga nggak dapat benefit yang baik ya sahabat Irfani. Jadi praktek rutin, terus membangun habit. Berapa lama starting awal membangun habit itu menurut hasil penelitian itu 18 sampai 21 hari konsisten. Yang ketiga yakin, praktek rutin yakin. Artinya yakin itu kita menghayati bacaan itu dan juga kita memahami maknanya. Jadi dibaca dengan penuh penghayatan. Oke, sahabat Irfani, mudah-mudahan kita dibukakan pintu hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, hati kita mudah untuk menerima ilmu dan kita ringan untuk mengamalkannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.